Neng, maaf kalau bisa sampah-sampahnya itu dibungkus kresek sebelum dibuang, biar nggak berceceran dan bau. Tapi Pak, setiap buang sampah saya masukkan ke dalam kantong kresek dan diikat, nggak pernah langsung cemplung ke tong. Tapi saya kadang nemu kresek jeroan ikan, kulit-kulit ayam di kresek tapi nggak diikat. Jadi airnya luber kemana-mana dan bau. Kok aneh ya? Aku nggak pernah buang jeroan ikan, karena tiap beli selalu minta dibersihkan ikannya. Loh, Uti buang sampah di tempat saya? Iya, kenapa? Uti kan ada tong sampah sendiri. Kenapa di kami? Tempat sampahku itu bersih, nggak bau kayak punya kamu. Uti, tong saya bau juga karena sampahnya Uti. Biarin, suka-suka saya buang sampah di mana. Kamu tok yang protes. Tetangga-tetangga lain gak protes kok kalau aku titip sampah. Terus, tong sampah Uti buat apa kalau Uti buangnya nitip ke tetangga? Ya, buat kalau aku nyapu di jalan. Uti, kan udah ada tong sampah sendiri-sendiri. Dibuang di rumah Uti aja lah. Terserah saya. Saya ini bayar iuran ya. Jadi suka-suka saya mau buang di mana. Wong sama-sama diangkut. Tong sampah saya bau, Uti. Uti kalau buang sampahnya nggak diikat rapat. Arek kok nyocot. Nggak urus. Sejak ditegur itu, Uti malah semakin sering buang sampah di tong kami. Bahkan kadang gak dimasukkan tong, ditaruh gitu aja di atas tutup tongnya. Akhirnya tong sampah kami singkirkan. Jadi sampah kita keluarkan di hari sampah diangkut, taruh di depan pagar kondisi sudah terikat. Zaki, makasih ya udah bersedia jadi saksi di pernikahan kami nanti. Sama-sama Gus, tapi sepertinya saya yang duluan menikah. Saya harap Gus Haris dan Zahra bisa datang. Insya Allah, kami usahakan. Zaki, Umi sudah menemukan wanita yang tepat untukmu. Besok kita bertemu keluarganya untuk ta'aruf ya. Umi, tapi aku nggak mau melukai calon istri aku. Gimana kalau dia tahu aku melamarnya karena aku habis ditolak sama Zahra, wanita yang aku sukai. Zaki, tolong, kali ini aja kamu turutin kemauan Umi. Selama ini, Umi gak pernah minta apa-apa kan sama Zaki. Zahra? Zaki, aku tahu, mungkin aku terlambat untuk jelasin semuanya. Kemarin, aku menolak lamaranmu karena aku mengalah demi kakakku. Aku berhutang budi pada mereka karena aku hanyalah anak angkat. Aku juga cinta sama kamu karena Allah, Zaki. Zahra, aku... Mas Zaki? Bros itu... BTW, makasih ya, kirimanmu udah sampai. Aku suka banget brosnya. Apa? Jadi, yang akan dinikahi Mas Zaki adalah sahabat onlineku. Penasaran gimana kisah Zahra selanjutnya? Apakah dia bisa bersatu dengan Zaki? Temukan jawabannya dalam series Cinta Dalam Sujudku yang bisa kamu tonton di video. Bu, si Manda kan sekarang udah punya suami ya? Kenapa dia nggak ikut nyumbang bayar air? Tiap bulan menantu ibu terus yang bayar air ke sini. Ya kalau anakku Manda yang bayarin, harusnya Ai pasang meteran air PDAM sendiri aja. Jangan gabung dengan meteran air aku lagi. Brian, ibu mau berangkat umroh. Ibu udah nabung selama 2 tahun ini. Ibu dapat WA kalau bulan depan berangkatnya. Tapi uangnya masih kurang. Bisa nggak kamu tambahin uang ibu? Ibu, maaf banget. Usahaku lagi menurun. Uang kami juga untuk sehari-hari pas-pasan. Umroh itu bagi yang mampu, Bu. Kalau uang ibu belum cukup dan masih bingung cari uangnya, itu namanya masih belum mampu. Tapi kan jagung kamu di sawah sudah hampir panen itu. Coba kamu pinjam uang dulu sama tengkulak. Nanti kalau sudah panen dibayar. Bu, itu sawah kan punya istri aku. Aku malu. Ya jangan gitu. Kan kalian udah jadi suami istri. Udah berkeluarga. Saling bantulah. Tapi Bu, aku nggak pernah pinjam uang sama orang. Kalau kepepet butuh uang, kami pinjam ke keluarga istri. Bahkan makan pun aku pakai gajinya dia. Malu, Bu. Umroh itu sunnah, Bu. Jangan dipaksakan kalau belum mampu. Ibu juga masih punya angsuran di bank. Ya udah, kalau kamu nggak bisa bantu ibu nyari pinjaman di lain aja. Akhirnya, mertuaku memaksakan berangkat umroh. Entah dapat pinjaman dari mana. Mau tidak mau, acara sebelum berangkat dan oleh-oleh sepulang umroh, semuanya kami yang tanggung.
Bu, maaf, uang angsuran ibu di bank udah jatuh tempo. Hah? Angsuran yang mana ya? Perasaan ibu udah lunas. Ya belum lah bu, masih ada 13 bulan lagi. Masa sih? Hitungan ibu udah lunas kok. Ya, mertuaku seperti amnesia dengan hutangnya itu. Kami pun sudah muak untuk menanyakannya. Akhirnya aku dan suamiku yang membayarnya. Pelit banget sih kamu jadi menantu. Cuma uang segitu aja masa nggak ada? Kamu sama anakku kan dua-duanya bekerja. Masa iya nggak megang duit sama sekali? Ayo, biar Sela aja yang duduk di depan. Kasihan dia, kalau duduk di belakang dia mabuk. Tapi bu, Istriku juga mabuk karena lagi hamil muda. Selama ini istriku juga sudah selalu mengalah duduk di belakang demi kenyamanan Sela. Sekarang gantianlah. Brian, itu di kampung ada keluarga kita meninggal. Kamu mudiklah melayat ke sana mewakili keluarga kita. Maaf bu, aku nggak bisa. Kasihan istri aku udah hamil 7 bulan ditinggal sendirian. Lah, ibu juga nggak bisa. Ini adikmu udah deket lahiran. Suaminya juga kerja di luar kota. Kasihan adikmu kalau ditinggal sendirian. Lah, terus istriku gimana bu? Emangnya ibu nggak kasihan sama istri aku? Ya, tapi kan kamu ada mobil sendiri, bisa PP sebentar. Jadi pulang ke rumah juga bisa lebih cepat. Bu, perjalanan mudik butuh waktu 15 jam. Sama PP jadi 30 jam. 2 hari aku tinggalkan istriku. Iya, nggak apa-apa. Kan istrimu juga kehamilannya masih 7 bulan. Nggak apa-apa, ditinggal cuma 2 hari. Kalau ada apa-apa dengan istriku, emang ibu mau tanggung jawab? Udahlah bu, aku nggak mau ambil resiko. Mas, itu ibu nelpon terus. Kok nggak diangkat? Males, ibu dijelasin nggak paham-paham. Daripada nanti aku salah-salah ngomong. Sebenarnya, aku lega suami berpihak padaku. Tapi, tetap saja, ada rasa sakit hati karena mertuaku tidak peduli dengan keadaanku. Mas, kamu tahu nggak sih kalau Ica nilai matematikanya dapat 30? Loh, emang iya dek? Kalau nggak percaya, tanya aja sendiri sama istri kesayangan Mas itu. Iya Mas, mungkin karena Ica kecapean juga. Kan dia habis ikut lomba pidato kemarin. Jadi pas ulangan matematika mungkin belajarnya kurang maksimal. Makanya nilainya bisa turun. Loh, tapi bukannya setiap belajar kamu dampingi kan? Ya iya sih didampingin. Tapi emaknya sambil pegang HP. Harusnya jadi ibu tuh bisa didik anaknya dengan baik mbak. Aku main HP bukan scroll yang nggak penting kayak kamu. Justru aku ngajarin anak aku belajar pakai HP lewat Dola. Hah? Dola? Iya, Dola adalah aplikasi AI yang bisa bantu menyelesaikan semua masalah. Dola, bantu aku temukan rumus dari soal ini. Tuh kan, Dola ini bener-bener ngebantu banget buat aku sebagai orang tua. Bantuin anak aku belajar, ngerjain tugas sekolah, sampai persiapan ujian. Jadi semuanya terasa lebih mudah dan gak bikin pusing. Pasti itu berbayar. Enggak lah, Dola ini gratis dan tanpa batas penggunaan. Kamu juga harus download sekarang di Google Play atau App Store. Tapi nilai matematika Anissa dapat 95 tuh. Itu karena mamanya yang pinter. Bu, maaf kemarin hasil ulangan matematika Ica ternyata tertukar sama Anissa. Soalnya nama depannya sama-sama Anissa. Jadi Ica sebenarnya dapat nilai 95 dan Anissa 30. Ya ampun, kamu ini gimana sih? Bisa-bisanya dapat nilai 30. Kamu bikin mama malu tahu nggak? Aku udah ikutin cara yang mama ajarin, tapi ternyata cara penyelesaian KPK dan FPB-nya ketukar, mah. Ya ampun, ini sih mamanya yang salah ngajarin. Makanya pakai Dola, biar nggak salah-salah. Jadi benar kamu hamil. Tapi ibu bilang itu bukan anak aku. Astagfirullah, Mas. Aku nggak pernah melakukan hal serendah itu. Kamu percaya dengan omongan ibu kamu? Entahlah, kamu kan sering keluar rumah antar pesanan COD jualan kamu. Demi Allah, Mas. Yang aku kandung ini anak kamu. Ibu kamu tega banget fitnah aku kayak gini. Sungguh, hatiku benar-benar sakit. Suamiku tidak mengakui anak yang aku kandung. Sehingga semua perlengkapan bayi dan kebutuhanku selama hamil, aku berjuang sendirian. Mas, perut aku sakit. Udahlah tidur,
paling perasaanmu aja. Aku pun menahan rasa sakit sampai pagi. Mas, kayaknya aku mau lahiran karena sakitnya semakin sering. Akhirnya aku pergi ke puskesmas sendirian. Maaf ibu, anak ibu sudah meninggal di dalam kandungan. Apa? Ya Allah, nak. Apakah kamu merasakannya? Kalau kamu lahir ke dunia ini akan dibenci oleh ayah dan nenekmu. Sejak saat itu, aku cuek dan tidak peduli lagi dengan suami dan mertuaku. Penghasilanku kuprioritaskan untuk kebutuhanku dan anak pertamaku. Sayang, rencananya aku mau jadi driver di aplikasi. Ibu udah kasih uang ke aku untuk beli mobil. Tapi uangnya masih kurang 15 juta. Gimana kalau kita jual motormu dulu? Bu, ini anaknya udah boleh dibawa pulang. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Akhirnya kau titipkan aku seorang anak, walaupun bukan dari rahimku. Oh ya, Bah, saya boleh bertemu dengan ibu kandungnya sebentar? Oh iya, boleh. Loh, Neng Yuni kemana? Ada yang lihat nggak? Nggak ada lihat, Bah. Bukannya tadi di kamar? Astagfirullah, sepertinya dia kabur. Mungkin takut dimintain biaya lahiran. Astagfirullah. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi bertemu dengan ibu kandung anakku. Sejak suamiku meninggal dan aku mulai sakit-sakitan, aku khawatir akan nasib anak angkatku. Aku ingin memberitahu yang sebenarnya, tapi aku juga tidak tahu di mana keberadaan ibu kandungnya. Assalamualaikum. Bu, abahnya ada? Waalaikumsalam. Maaf bu, abah sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Emang ada perlu apa cari abah? 14 tahun yang lalu, saya adopsi anak yang dilahirkan di sini. Saya mau tanya alamat ibu kandungnya. Kira-kira ibu tahu nggak? Wah, itu mas saya juga nggak tahu. Soalnya udah lama banget. Oh, gitu ya. Ya udah atuh, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga melalui konten ini aku bisa dipertemukan dengan ibu kandung dari anak angkatku, yaitu Ibu Yuni. Dulu tinggal di Kampung Labuhan Merak, melahirkan seorang anak perempuan 14 tahun yang lalu, tanggal 27 Oktober 2011, di Gunung Botei, Desa Sadeng Lewiliang, Bogor, Jawa Barat.